Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa kita mudah sekali membayangkan kerja di luar negeri sebagai buruh, tukang kebun, atau pekerja kasar? Tapi, pernah nggak kita bayangkan, bagaimana kalau orang-orang luar itu justru kerja di tempat kita, menanam padi di sawah kita, membersihkan kandang kambing di kampung kita? Pernah nggak kita berpikir ke arah sana? Pertanyaan ini datang dari seorang ustadz yang menyadarkan saya tentang satu hal penting. Kita seringkali berpikir terlalu kecil. Coba renungkan, sejak kecil kita dibentuk oleh lingkungan yang seringkali membatasi cara kita berpikir. Kamu tuh siapa? Jangan mimpi terlalu tinggi, yang penting realistis. Dan akhirnya, kita pun jadi terbiasa hidup dalam batasan-batasan yang sebenarnya kita buat sendiri. Bahkan saat sudah punya bisnis, punya usaha, punya karya, kita masih mentok di situ-situ saja. Seorang kawan pernah curhat, bisnisnya nggak berkembang, stuck, seperti mentok di tembok besar yang nggak bisa ditembus. Ternyata masalahnya bukan di produknya, bukan juga di pasarannya, tapi di cara berpikirnya. Dia masih berpikir lokal, masih fokus pada pasar di sekitar rumah. Padahal, bagaimana kalau usahanya dikembangkan ke negeri tetangga? Bagaimana kalau mulai ekspor kecil-kecilan? Bagaimana kalau dia mulai bangun relasi lintas negara? Itulah yang disebut dengan berpikir besar. Kita terlalu nyaman dengan keterbatasan. Kadang bahkan keterbatasan itu dijadikan alasan untuk tidak tumbuh. Saya cuma orang kampung. Saya nggak bisa jadi lebih dari ini. Saya memang cuma begini adanya. Kalau itu niatnya untuk merendahkan hati, gak masalah. Tapi kalau dijadikan alasan untuk malas belajar, untuk tidak berkembang, itu kesalahan besar. Karena orang besar bukan ditentukan dari nasab, harta, atau gelar. Orang besar adalah mereka yang pikirannya besar. Tapi berpikir besar nggak berarti kita harus langsung kaya, harus langsung sukses, harus langsung punya pesantren besar atau bisnis internasional. Tidak. Berpikir besar artinya kita punya target besar dan berani mulai dari kecil. Kamu mau bangun pesantren? Mulai aja dari rumah tahfidz sederhana, cari 1 atau 2 murid. Ajak 1 ustadz atau ustadzah untuk bergabung. Besarkan perlahan. Lama-lama 1 jadi 2 rumah tahfidz, 2 jadi 4, lalu lahirlah sebuah lembaga pendidikan yang besar. Semua itu berawal dari satu hal, gambaran besar di kepala. Karena seringkali membuat gambar besar aja kita nggak mau. Alasannya, jangan terlalu ngoyo, yang penting jalanin aja. Jangan kebanyakan mimpi. Padahal, mimpi besar itu penting. Karena dengan berpikir besar, kita terdorong untuk mengerjakan hal-hal besar. Kedua, selain punya visi besar, kita juga perlu menciptakan gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah karya, adalah aksi. Kamu bikin video, kamu nulis, kamu bangun komunitas kecil-kecilan, itu gelombang. Dan ketika kamu menciptakan gelombang, frekuensi akan mengikuti. Orang-orang yang sevisi, semisi, sefrek denganmu akan datang sendiri. Bahkan seringkali lewat jalan yang gak terduga. Tiba-tiba ada yang ngajak kolaborasi, tiba-tiba ada investor yang tertarik, tiba-tiba kamu dipertemukan Allah dengan orang yang bisa mengubah hidupmu. Karena memang begitulah kerja Allah. Kita diminta untuk berusaha, hasilnya biar Allah yang atur. Jadi mulai sekarang, berpikirlah besar, buatlah gambaran besarnya. Mulai dari yang kecil tapi dengan niat yang besar. Dan teruslah menciptakan gelombang. Karena orang besar selalu dimulai dari pikiran-pikiran yang besar.